Marah, kecewa ya lumrah karena memang masuk akal juga kan. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Ada yang bisa menebak apa yang menjadi perbincangan ketika Prabowo menyambangi rumah Jokowi tempo hari? Silaturahmi Lebaran, iya sudah pasti itu. Tapi kira-kira apa yang menjadi perbincangan penting gitu? Ya tidak mungkin lah kalau tidak menyinggung perkembangan mutakhir ya. Umpamanya nih, waktu itu seusai Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh PDIP kan menjadi bakal calon presiden. Nah, padahal sebelumnya Jokowi juga sudah mendorong, mempromosikan Prabowo untuk menjadi calon presiden juga kan gitu. Di beberapa kesempatan itu disampaikan begitu. Dan itu sudah serius gitu. Malah diikuti dengan ikhtiar lain ya. Umpama merancang koalisi besar gitu. Dan waktu itu Jokowi juga hadir di sana. Turut mendorong juga. Artinya ya ikut mendorong gitu. Hadir di sana 5 partai gitu ya. Di rumah besar Partai Amanat Nasional ketika itu. Arahnya kan begitu. Ini sudah jelas akan mendorong Prabowo untuk menjadi calon presiden kan, didukung oleh koalisi besar kan, begitu rencana semula, skema awal. Itu yang disebut oleh pengamat Khairul Umam sebagai gerakan mengepung PDIP agar menyerahkan golden ticketnya. Tetapi rupanya PDIP bergeming begitu. Tentunya koalisi besar ini berharap agar Jokowi bisa menjadi penyambung lidah supaya paling tidak ya terkondisikan lah begitu. PDIP karena dikepung oleh hampir 50% kursi legislatif gitu ya, dan menyodorkan Prabowo. Nah kemudian Jokowi langsung menindaklanjuti dengan PDIP kan, supaya ya berkomunikasi begitu, supaya PDIP arahnya kan begitu, menyerahkan golden ticket. Tapi ternyata PDIP bergeming gitu, bersikukuh, dan dengan segera mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Ini dugaan ya, boleh jadi sebetulnya waktu di Solo itu Prabowo mempertanyakan kenapa bisa begitu, dan rupanya Prabowo malah ditawari jadi terbalik. Rupanya Prabowo ditawari untuk menjadi wakil presiden, kan posisinya jadi terbalik. Nah tentu saja manusiawi jika Prabowo kecewa. Prabowo membawa kekecewaan, tapi berhasil menjaga stabilitas emosinya ketika keluar ditanya oleh awak media dan disinggung-singgung juga posisi calon wakil presiden, dengan tegas menjawab, santai, Partai Gerindra sudah kuat sekarang, begitu menyampaikan pesan itu kan. Nah ini juga bisa menjadi pertanda bahwa memang Prabowo kecewa sebetulnya. Dan ketika itu juga, nah ketika pulang Sandi pindah ke PPP dan tersiar kabar Sandi akan berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Walaupun itu belum pasti ya, tetapi isunya santer. Sandi pindah ke PPP, kemudian PPP mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presidennya, begitu, mendukung dan menyodorkan calon wakil presiden, diantaranya ya Sandiaga Salahuddin Uno. Walaupun itu belum pasti ya, karena ada nama lain di sana yang juga menguat, Erick Thohir gitu. Dan itu ditenggarai. Untuk urusan ini PPP pun tidak gerasa gerusu ketika mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Nama Sandiaga Salahuddin Uno kan tidak disebut-sebut sebagai bakal calon wakil presiden yang akan diusungnya kan, adem-adem saja. Boleh jadi ada yang masih ditunggu begitu. Nah soal Prabowo ini kekecewaan, kalau memang betul ya kita memandangnya secara langsung gitu ya, mengamati gitu dari peristiwa ke peristiwa, kemudian ya setiap peristiwa itu kan ada latar tempat, ada latar waktu, ada nokohan, dan setiap tokoh yang ada di dalam peristiwa itu dia punya pikiran, punya emosi gitu. Nah, sesuai konteksnya bisa saja kan. Yang barusan diungkapkan itu juga ada, bisa jadi betul gitu, bisa jadi seperti itu, walaupun bisa saja meleset kan gitu. Tetapi ini hanya sekadar ini saja, sekadar mencoba memberi seolah-olah beginilah, ini ada gambar, nah kita beri caption gitu. Nah ini ada beberapa peristiwa, rangkaian peristiwa, kemudian kita bikin alurnya supaya kaitan sebab dan akibatnya itu terjalin begitu ya. Nah itu dia
Sekjen Muzani juga kan tampak marah kan, emosional begitu. Ketika Sandi pindah ke PPP, dia kan berujar akan mengerahkan semua daya untuk menumbangkan Sandiaga Uno kan gitu. Apakah Prabowo marah? Boleh jadi ya, Prabowo marah bisa jadi seperti itu. Tetapi bisa menahan diri begitu dan masih terus bergerak aktif. Jadi ini kan pertanyaannya sederhana ya. Apa yang menjadi perbincangan di Solo dan kemudian bagaimana reaksi Prabowo ketika seolah-olah ya kandas kan, yang dirancang selama ini kandas ya, termasuk yang dilihat oleh masyarakat. Jokowi sudah memberi dukungan kepada Prabowo kan. Ya kalaupun marah, kecewa ya lumrah karena memang masuk akal juga kan. Dalam konteks ini kalau marah wajar begitu. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.